Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rusdiana, NIM 2004-100133. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS epitel di korteks pada ginjal. Daftar isi: 1. Pengertian korteks ginjal. 2. Bagian-bagian korteks ginjal. 3. Epitel selapis gepeng. 4. Glomerulus. 5. Kapiler. 6. Endotel. 7. Kapsul Bowman. 8. Pembuluh darah. 9. Jaringan ikat. Pengertian korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Fungsi korteks ginjal adalah menyediakan ruang untuk pembuluh darah, arteri, dan vena melalui vena ginjal. Ada pula peran glomerulus yang berfungsi untuk mengalirkan nefron ginjal. Glomerulus adalah sekelompok kapiler yang menyerap protein dari darah. Cara kerjanya mengalir melalui sel darah ginjal. Diperhatikan pada gambar tersebut bagian-bagian dari korteks ginjal. Bagian 1. Epitel selapis gepeng. Epitel pipih atau gepeng selapis berfungsi untuk menyaring filtrasi zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ, sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Epitel ini ditemukan pada ginjal, selubung jantung, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan kantung udara paru-paru atau alveolus. Glomerulus atau jamak glomeruli adalah jaringan pembuluh darah kecil atau kapiler yang dikenal sebagai seberkas yang terletak di awal nefron dalam ginjal. Masing-masing dari dua ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Rumbai secara struktural didukung oleh mesangium atau ruang antara pembuluh darah. Terdiri dari sel-sel mesangial intraglomerulus. Darah disaring di seluruh dinding kapiler seberkas ini melalui penghalang filtrasi glomerulus yang menghasilkan filtrat air dan larut dalam zat untuk secangkir seperti kantung yang dikenal sebagai kapsul Bowman. Filtrat kemudian dimasukkan tubulus ginjal nefron. Diperhatikan seperti di gambar tersebut. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang mempunyai volume paling terkecil di dalam tubuh yang menghubungkan antara arteriola dengan venula dan melakukan pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat sampah. Selain pembuluh darah mempunyai arti tersendiri, pembuluh darah kapiler juga memiliki fungsi yang sangat banyak bagi tubuh. Berikut fungsi pembuluh darah kapiler pada ginjal. Pembuluh darah kapiler sebagai proses oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Salah satunya fungsi pembuluh darah kapiler adalah menukar oksigen untuk paru-paru, kemudian akan membawa ke seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah sebagai pengatur suhu. Lapisan kulit memiliki saluran darah, terdapat pembuluh darah kapiler. Hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah dapat mengatur suhu dalam kulit seseorang. Jadi, saat terasa dingin atau panas, itulah yang dapat mengatur suhu. Pembuluh kapiler jadi tempat terjadinya pertukaran makanan, elektrolit, hormon, cairan, dan bahan-bahan lainnya. Sebagai penyerap sari makanan, fungsi pembuluh darah ini juga menyerap sari makanan yang dapat diambil zat yang berguna bagi tubuh. Untuk itu, pembuluh darah yang berguna bagi tubuh. Pembuluh darah yang sangat berguna bagi tubuh. Pembuluh darah kapiler
jadi tempat berhubungnya antara arteri dan vena. Endotel. Sel endotel adalah suatu lapisan tunggal yang melapisi seluruh sistem vakuler, terletak di bagian inti pembuluh darah dan melekat pada membran basalis. Hiperkolesterolemia merupakan salah satu penyebab terjadinya disfungsi sel endotel. Sel endotel terlibat dalam banyak aspek biologi vaskular, meliputi fungsi penghalang. Endotelium bertindak sebagai penghalang semi-selektif antara lumen pembuluh dengan jaringan sekitar, mengontrol lalu lintas material serta transit sel darah putih ke dalam dan luar aliran darah. Kapsul Bowman. Kapsul Bowman adalah struktur kantong yang terletak pada permulaan dari komponen tubulus dari sebuah nefron pada ginjal mamalia. Sebuah glomerulus dibungkus kantung tersebut. Cairan dari darah pada glomerulus dikumpulkan di kapsul Bowman. Cairan ini nantinya akan diproses menjadi urin. Sel ginjal terdiri dari dua struktur, glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus berfungsi menyerap protein dari darah masuk ke ginjal, sedangkan kapsul Bowman berfungsi mengalirkan darah ke tubulus renalis. Di dalam struktur sel ginjal inilah zat limbah dalam darah disaring. Epitel selapis kuboid. Jaringan epitel ini terdiri dari satu lapis sel yang terbentuk kubus. Jenis ini memberikan perlindungan lebih besar daripada squamosa selapis karena lebih tebal. Beberapa organ terdiri dari jaringan ini, antara lain saluran kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kelenjar eksokrin lainnya. Tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali urin primer atau proses reabsorpsi. Fungsinya adalah untuk menghasilkan urin sekunder atau urin sesungguhnya. Tubulus collectivus adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dan nefron. Jaringan ikat. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaringan ikat, yaitu kapsul fibrosa, lemak parirenal atau dan fascia renal. Lapisan pertama yang paling dekat dengan struktur ginjal adalah kapsula fibrosa, yang berfungsi untuk mencegah penjalaran infeksi dari regio sekitar ke ginjal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.